dengan populasi ayam 1.970 ekor, Kang. Itu menelan biaya 720 juta. Ya paling mudah untuk beternak tuh ya entok kalau menurut saya. Tapi ya mungkin kan orang bisa berbeda pendapat itu mah. Tapi untuk rekomendasi, saya merekomendasikan untuk entok. Selain pasarnya mudah, binatangnya tidak terlalu mudah stres, Kang. Dan pakan alternatifnya banyak. Itulah varian unggulannya di entok. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kumaha damang Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Kumaha kegiatan ternak nak lancar? Ya seperti biasa, Kang. Urusan ternak mah ya alhamdulillah lancar urusan ternak mah. Berarti gak kerasa nih penonton nih, baru kita ketemu lagi dengan Pak Haji penonton. Itu sekitar 1 bulan lalu Kang Aneka liputan ke sini. Ya. Gimana keadaan sekarang, perkembangan di entoknya? Untuk bulan ini alhamdulillah entok-entok kita udah mulai bertelur lagi. Terus yang DOE juga udah banyak ya sekarang. 1 bulan gak liputan. Ini udah ada kegiatan penjualan atau belum? Ada. Setiap minggu juga ada. Kadang-kadang orang berkunjung ke sini beli gitu. Kadang-kadang dikirim pihak KAI gitu. Banyak lah itu mah kegiatan penjualan mah. Alhamdulillah. Nah ini kita agak geser dikit dulu ke tema utama kita Pak Haji. Yang kita tahu Pak Haji itu selain beternak entok jumbo, beternak ayam petelur juga. Ini Betul. kita ulang. Ini Pak Haji udah menjalani ayam petelur tuh sampai 2025 itu udah berapa tahun Pak? Kita mulai ayam petelur 2019, Kang. Artinya ya udah 6 tahunan lah di ayam petelur. Luar biasa. Artinya menurut Kang Aneka pribadi ini, di masa 6 tahun ini sudah sangat ideal sekali ketika kita mintakan pendapatnya. Ya, mudah-mudahan ini obrolan ini juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana yang tertarik mengikuti usaha di ternak, entah itu ayam petelur ataupun entok. Soalnya banyak sekali yang meminta ke Kang Aneka untuk menyediakan pulet juga atau ayam indukan yang udah siap bertelur. Pertanyaan seperti ini Pak Haji. Jika boleh memilih nih Pak Haji untuk para pemula nih yang ingin terjun ke dunia ternak, 50 ekor pulet atau indukan ayam yang siap bertelur atau 50 ekor entok menurut Pak Haji, karena Pak Haji dua-duanya ini jalani, mana yang ideal untuk pemula Pak Haji? Seperti apa pandangannya? Ya, kita ngomong berdasarkan pengalaman ya, Kang. Saya bergelut di ayam petelur udah selama lebih kurang 6 tahun. Dan di entok 4 tahun, Kang. Ya kalau disuruh milih, jelas saya pilih entok. Karena apa? Ya berbagai macam pertimbangan lah muncul di situ. Karena ya tahu sendiri kan, Kang, ayam petelur itu ya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Katakanlah untuk beli pulet ya kita juga harus ngikuti aturan beliau kan, aturan mereka yang pengusaha-pengusaha gede. Ya coba kalau kita piara entok, Kang. Kalau kita 10 pengen lari ke 100, itu dalam waktu 5 bulan mungkin udah tercapai. Dari punya induk 10 mau punya induk 100 itu setahun lebih lah. Udah punya di 100 ekor lebih. Coba kalau kita mau pelihara ayam petelur. Bikin puletnya di mana, caranya kayak apa kan belum banyak yang tahu. Kalau saya sih udah pernah coba bikin pulet untuk ayam petelur. Tapi intinya kalau untuk peternak awam, Kang, itu saya kalau boleh kasih saran mending di entok kalau untuk peternak awam. Di beberapa liputan lalu Kang Aneka pernah juga menanyakan hal ini kepada Pak Haji. Artinya kan jika di entok start awalnya udahlah Kang 1 atau 2 paket aja dulu, itu untuk pemula udah Betul. ideal. Betul. Nah ketika di ayam petelur
ketika kita misalkan di bawah punten-punten nih, karena yang ke Kang Aneka yang mesen yang 20 ekor dulu Pak Haji. Menurut Pak Haji ini udah bisa orientasi usaha atau belum? Atau hanya sebatas untuk belajar saja tuh atau gimana ini? Kalau untuk belajar dan hobi boleh, pelihara 1-2 ekor boleh. Tapi kalau untuk usaha, saya rasa harus ditinjau ulang lah. Bukan saya melarang untuk beternak, artinya dengan pengalaman yang saya miliki, ya beratlah untuk maju di ayam petelur dengan skala 10, 20 sampai di bawah 1000 ekor lah. Idealnya ya kita kalau mau dikerjakan sendiri ya 1000 ekor. 1000 ekor itu ya mungkin ya bisa jalan juga bisa habis. Ya tergantung skill kita, pengalaman kita, dan basic kita. Memang udah ada ilmunya belum di ayam, gitu Kang. Karena yang mahal itu bukan ayamnya, ilmunya itu yang mahal. Gitu Kang. Berarti kalau boleh Kang Aneka ulang, artinya kalau kita ingin orientasi usaha di ayam petelur, minimalnya harus 1000 ekor. 1000 minimal. Nah, kita bicara karena Pak Haji udah 6 tahun nih. Kalau misalkan ini hitungan global aja Pak Haji, dibuletin lah sampai dari mulai awal tanam, awal ternak dengan kandang, sampai ayam ini kita menghasilkan telur perdana, itu biaya harus dikeluarkan untuk 1000 ekor itu kira-kira di angka budget berapa Pak Haji? Ini pengalaman saya ya, kita nggak ngomong ke orang ya. Di tahun 2019, saya dari mulai macul tanah sampai menerima telur dengan populasi ayam 1970 ekor, Kang. Itu menelan biaya 720 juta. Dari mulai bikin empang, bikin kandang, terus bikin tempat minum, tempat makan, dan semua sampai ayam bisa masuk, sampai ayam bisa ngeluarin telur, itu 720 juta habis Kang. 2000 ekor lebih kurang lah ayamnya. Berarti bukan modal yang kaleng-kalengnya ini ya, kalau di ayam ya luar seperti biasa. Seperti itulah. Mereka kira sudah cukup ya untuk di ayam petelur. Nanti juga kita ada request ya dari penonton juga kita akan ulas lebih dalam. Kita balik ke tema kita utama. Yang kita tahu Pak Haji itu beternak entok jumbo leher beton. Ada juga leher panjang ya, semua di entok jumbo Pak Haji ada untuk terahnya. Pakan di sore ini, pakan kedua ada apa Pak Haji? Ya seperti biasa. Kalau pakan itu Kang, saya pakainya pakan pabrikan bikin sendiri, campuran sendiri, mixing sendiri. Terus untuk hijauan kita pakai di eceng gondok seperti biasa. Itu memang saya udah jalani beberapa tahun. Ya antara eceng gondok, daun pepaya, juga buah pepaya. Seperti itu. Proses pembuatannya seperti apa? Karena yang kita tahu ini mixing. Bisa dijelaskan Pak Haji? Untuk pakan pabrikannya, kita beberapa item dicampurkan. Nah, setelah tercampur dan teruji, vitaminnya itu harus berapa persen, proteinnya harus berapa persen, itu kita telah teruji selama 3 tahun Kang di pakan pabrikan itu, dan hasilnya ya alhamdulillah kita bisa puas. Nah, untuk di hijauan kita ngambil eceng gondok Kang. Pertama ya kita ngambil di empang, jangan lupa eceng itu dibersihkan karena di eceng itu memang banyak juga penyakitnya, biang penyakitnya gitu, ada ulat dan lain sebagainya lah. Jadi terutama dibersihkan, setelah dibersihkan dicacak. Nah setelah dicacak kita aduk di tempat pengadukan pakan. Jadi biar komposisinya jelas berapa kilo hijauan dan berapa kilo layer itu Kang yang saya biasa kerjakan. Kita balik ke populasi, jumlah populasi di akhir bulan Juni ini, globalan ini Pak Haji. Ya. Di kandang Pak Haji entoknya ada berapa ekor? Ya kalau populasi ya kita kan terbatas dengan fasilitas kandang ya Kang. Yang jelas ya sekarang 250 ekor lebih lah populasi kita. Cuman yang bertelur ya paling 100 ekoran yang bertelur, karena kandang breeding kita tuh hanya mampu nampung 120 ekor. Terus yang 20 ekornya kita pakai buat yang siapan gitu, yang belum dipaketkan. Setelah pakan kita lanjut ke market Pak Haji, karena ini juga tahapan-tahapan penting dalam usaha ternak. Selain pakan bisa murah, ya selanjutnya ketika sudah produksi itu market Pak Haji. Kita bicara sebulan yang lalu,
Karena Kang Aneka juga silaturahminya udah sebulan nggak silaturahmi. Itu ada kegiatan pengiriman kemana aja Pak Haji? Sebulan belakangan ini kita ngirim ada beberapa paket, Kang. Di antaranya ke Jakarta, gitu, terus ke Bandung, Batu Jajar, terus ke Cirebon, terus ke Majalengka juga ngirim. Nah, terus ke Kerawang, Bekasi, banyak lah, Kang. Banyak. Untuk minggu ini agenda pengiriman kita ini adalah 5 paket calon indukan untuk ke Banjar. Dengan calon penerimanya Bapak Ade. Berarti udah ada pemesanan juga 5 paket. Ya, 5 paket calon indukan tuh ke Banjar, Kang. Pengirimannya nanti ke Banjar melalui apa? Rencananya ini? Sesuai komitmen ya, karena memang penerimanya minta diantar langsung sama kita. Kita anterin, Kang, pakai kendaraan kita. Nggak dikirim lewat paket, enggak. Berarti Pak Haji langsung yang ngirim? Ya, saya langsung biar sekalian tahu di sana cara pengembangbiakannya seperti apa yang sudah disiapkan. Dan dia juga minta diarahkan gitu intinya. Baik itu cara pembuatan pakan dan cara kandang supaya bisa nyaman. Nah, nanti ya saya training dulu lah di sana beberapa jam mungkin. Untuk detail usia yang ada pada akhir Juni ini di kandang Pak Haji ini di kandang Jumbo Cibungur, Kiara Pedas, Purwakarta, ada usia berapa aja Pak Haji? Di kandang kita tuh yang breeding itu ada yang usia 6 bulan. Bahkan sekarang sedang bertelur dan sedang mengerami. Ada juga yang usia 5 bulan. Itu ada untuk siap, baru siap lah. Mungkin bulan depan bertelur. Ada yang usia 4 bulan ya. 4 bulan ada. Gitu. Jadi untuk keseluruhan totalnya itu ada sekitar 130-an ekor, Kang. Yang usia 6 bulan, yang usia 4 bulan, dan usia 5 bulan. Tuh. Dan yang usia DOE itu ada 135 DOE-nya. Yang usia sebulan sama yang usia 3 minggu. Ini Pak Haji, ketika kita jelang pensiun ataupun jelang ya mengisi hari-hari senja kita, menurut Pak Haji nih Pak Haji, usaha jika kita dihadapkan kedua pilihan, ayam petelur atau ngurus entok, menurut Pak Haji rekomendasi apa yang dipilih? Ya seperti saya yang ceritakan di awal, Kang, itu kalau untuk varian itu kan tergantung ya individunya mau pilih apa. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah berkecimpung agak lumayan lama lah, baik di ayam petelur maupun di entok, ya paling mudah untuk beternak tuh ya entok kalau menurut saya. Tapi ya mungkin kan orang bisa berbeda pendapat itu mah. Tapi untuk rekomendasi, saya merekomendasikan untuk entok. Selain pasarnya mudah, binatangnya tidak terlalu mudah stres, Kang. Dan pakan alternatifnya banyak. Itulah varian unggulannya di entok. Kalau ayam petelur kan nggak ada pakan alternatif. Memang untuk pasar ayam petelur ya gamblang, terbuka luas, baik itu di telur maupun di ayam apkir. Tapi untuk pakan ini tidak bisa pakai pakan alternatif. Itu Kang menurut saya. Oke, siap Pak Haji, hatur nuhun atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji luangkan dari waktu, ilmu, tenaga, dan pikiran ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana yang pada hari ini tertarik untuk terjun ke dunia usaha ternak. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Haji luangkan itu menjadi amal jariah kebaikan buat Pak Haji sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.